bikin orang seolah-olah kesurupan atau kalap itu dengan mudahnya. Kita lihat, oh ini kayaknya masuk. Ini kita shock pakai pecut ini. Dok gitu. Orang kan setidaknya berapa detik pasti ada posisi nol. Ada kejutan. Ya. Nah di sini kadang dia nggak bisa nahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, rahayu. Rahayu, wilujeng, niring sambikala sagung dumadi. Dalam kesempatan ini kita ketemu Gus Mudrik di channel Lelaku Budaya dengan bahasan jarantek. Napa jarantek? Jarantek ya. Jadi ada beberapa penyebutan yang secara pelafalan karena tidak tahu logat aslinya, seringkali orang melafalkan berbeda. Jadi ngapunten Gus Mudrik, jarantik menika itu sejarah daripada lahirnya di Ponorogo menurut penjenengan atau sepengetahuan jenengan. Jadi kita tidak bisa memaksakan pengetahuan ini kepada masyarakat, tetapi masyarakat pun juga harus tahu bahwa ada sudut pandang berbeda dari kesejarahan yang muncul. Menurut panjenengan piyambak pripun? Sebenarnya kalau jaranan itu masuk ke Ponorogo itu kemungkinan sudah lama sekali. Cuman Ponorogan punya ciri khas sendiri tentang reog. Ada di wilayah Slaung itu jaranan itu lama, tahun berapa ya? Kalau nggak salah 50-an itu namanya masih dikasih nama reog, bukan jaranan. Reog Nogo Baru Klinding. Itu kalau sekarang itu yang saya kenal itu maestronya kendang itu Mbah Slamet. Di wilayah Galak Slaung itu. Terus itu belum yang lain-lain juga. Kayaknya kan baru-baru ini di wilayah datar, wilayah kita itu. Sebenarnya kalau daerah Pulong itu sejak lama. Malah senderewenan dipengaruhi oleh cara jaranan jenis Tulungagung, Yaksonan Galek gitu. Okay. Jadi ingat ketika jenengan bilang jaranan ataupun reog senderewe. Iya. Itu kan banyak orang tidak tahu senderewe itu saka opo kalimat senderewe. Lah itu yang saya sendiri juga kurang tahu itu. Ini beberapa waktu yang lalu kan saya sempat membaca sente. Sente itu sejenis daun. Sente itu ya sejenis berbentuk seperti lumbu. Makanya kenapa kalau kita melihat ini apa dadake. Iya. Nah, itu kan seperti daun lumbu. Ini itu jamangnya ini kan. Sente rawe. Nah, kemudian pada akhirnya lafal lidah orang Ponorogo menjadi sente rewe. Iya. Nah, ini kan juga sebenarnya ada sejarah panjang yang mungkin pelaku jaranan hari ini, jarantik hari ini kurang memahami karena lebih terjebak di pertunjukan ya. Nggih. Nah, jadi ini sebenarnya tidak perlu kita bahas mendetail, tapi supaya masyarakat juga paham bahwa di mana kita melihat bentuk barongan ini sendiri ada beberapa macam. Menurut jenengan sing kita lihat di depan ini bentuk barongan yang kados napa menika? Ini kedirinan. Kalau kedirinan. Ini jenisnya jenis kediri sudah kreasi. Kalau yang sebelumnya itu bentuknya ngeri, kadang cuman kotak gitu aja. Cuman kalau orang dulu sederhana sekali. Kayak reog itu sebenarnya ada yang bisa caplokan gini kan, ada yang nyebut kepala reog itu kan caplokan. Ya. Ada juga yang nyebutnya itu sebuah caplokan. Karena reog Blora sendiri itu ternyata sebenarnya dari Ponorogo juga. Dibawa oleh Kanjeng Samin Surasentiko ke Blora sana. Karena kebetulan Bapak Kanjeng Samin itu kan juga dari Ponorogo karena lari. Ya. Terus sekarang jadi reog Blora. Bentuk reog itu kalau nggak salah ya seperti itu dulunya. Lah barongan ini kalau yang sekarang pakai model yang kayak dulu itu
nggak laku. Ya, secara penampilan. Iya. Makanya memang perlu kalau kita bicara kesenian sebagai komoditas pertunjukan Iya. atau wisata, mau tidak mau ada pemutakhiran ya. Nggih. Ada Nggih. pembaruan-pembaruan, Ada entah itu dari segi dramatikal atau dramaturgi, ataupun bagaimana penampilan itu biar menarik. Makanya kalau kita melihat jaranan hari ini dengan jaranan yang lalu itu ada perbedaan jejer istilahnya. Nggih, jauh jejernya. Di era 90-an sampai 2000 itu waktu saya kecil itu melihat jaranan itu nggak ada kepang, adanya cuman caplokan barongan itu sama celeng. Seolah-olah kalau nggak paham itu waktu itu lihat itu cuman ular berburu mangsa gitu aja. Padahal ada cerita di balik itu iya. Terus ada lagi orang yang menceritakan bahwa itu ceritanya bahwa ular itu membasmi hama. Diceritakan seperti itu. Lek menurut jenengan ngapunten ini terkait dengan sejarah, di beberapa tulisan itu ada yang menyebutkan Jarantek itu atau Jarantik itu muncul ada yang menulis di abad 11, kemudian ada yang menulis di abad 15. Entah itu dari narasi Warok Gunung Seco yang kemudian melepaskan diri dari pemerintahan Betoro Katong, naik ke ke Telaga Ngebel, kemudian membentuk kesenian sendiri sebagai bentuk protesnya, yang mana bentuknya adalah barongan itu dinamai Barongan Baru Klinting. Ada kemudian Warok satunya itu juga membuat barongan berbeda dengan menggunakan barong tanpa lulang. Karena kalau kita melihat sendiri bentuk si jenengan ceritakan tadi, dulu barongan itu cuma ada bentuk kotak yang tanpa hiasan sama sekali. Iya. Lek menurut jenengan piyambak di lelaku jaranan yang jenengan kerjakan hari ini, apakah masih ada pelaku-pelaku yang menyimpan barongan-barongan kuno itu? Kemungkinan masih ada, tapi karena barongan pegon itu kan kepruk, tarinya itu kepruk dan tidak karo-karan tarinya itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya harusnya kan pas. Itu banyak barongan yang hancur. Mergo dikepruk-kepruk nih. Nggih. Lah kemungkinan masih ada orang yang menyimpan barongan-barongan yang kuno itu. Pernah ada barongan itu yang sampai ditanam. Jadi istilahnya dia disempurnakan. Dikubur. Iya, dikubur. Ya karena biasanya kalau dulu itu kan sejarah di sebelum kemerdekaan kan banyak peristiwa nih, banyak cerita. Nah, sekarang kita bicara Jarantek di era sekarang. Itu kan mau tidak mau kita pertama melihat pertunjukan semenarik mungkin supaya masyarakat mau menikmati itu. Iya, mau menikmati. Tetapi tentunya kita juga tidak akan melupakan namanya filosofi. Iya. Apa sih maksud daripada jaranan itu sendiri? Ataupun barongan itu sendiri? Karena kalau melihat sejarah dulu kan belum ada jaranan. Iya. Kalau di daerah lain, jaran kepang, kemudian jaran dor, itu kan ada filosofi tentang anyamannya. Ya. Nah, kalau di barongannya sendiri, itu seperti apa filosofinya? Kalau filosofi dari barongan itu mungkin simbol dari kerakusan. Itu menurut saya menurut saya itu menyimbolkan sebuah bentuk dari rakus atau lapar itu merubah segalanya. Itu kalau filosofi dari barongan. Tapi kalau filosofi dari istilah jaranan kados jenengan cerita nih bahwa kepang itu jaran kepang dari namanya ini sesuai dengan nama jaranan. Apa tuh jaranan nggih? Jaranan itu lek cirose para sepuh-sepuh jaranan itu ajaro sing tenanan atau belajar sing tenanan. Berarti kan harus dirakit kayak kepang itu dinam. Ayo toh ngerakit noto bocah. Bukan jaranan itu dipandang sebelah mata. Emang sebelumnya jaranan memang dipandang sebelah mata. Sampai sekarang itu banyak yang menyukai itu. Waktu dulu itu entah 2000 berapa ya, antara 2011 atau 12 gitu.
Itu awal-awal saya itu mengikuti jaranan waktu itu. Itu kami itu mendirikan Turangga Wengker. Sampai sekarang ini jaranan akhirnya diminati dan tukul-tukul jaranan itu dari Turangga Wengker inilah. Mulai dimasuki dengan kepang, terus dengan aturan-aturan pengikut jaranan itu kan ya banyak tuh dari teman-teman itu, makanya nyocok nih karo belajar sing tenan, ajar sing tenan. Ayo kanca-kanca dididik, dikasih pengetahuan, ojo dibikin bodoh. Sing asale peminum, pemabuk, ayo dirubah. Lek urung iso ninggal nih, ya minimal wayah acara ojo gendem-deman to cah. Akhirnya terus ayo to tisudo, jangan jadi pemabuk. Lek urung iso ninggal ya cukuplah jadi penikmat. Itu salah satunya. Itu emang tujuan saya masuk ke dunia jaranan emang itu. Dari keluarga sendiri saya cara golongane wong santri, tapi saya berusaha untuk masuk ke situ. Lah kontroversinya di sini, yang masa wong gaene ngaji ya mondok ya sembarang kok malah ning jaranan sing ngebong menyan, sing jereke nyembah demit. Yes monggo kersa. Tapi dalil wong kang saleh kumpulono kuwi ora masuk saiki. Mergane apa wong sing saleh malih kemresik. Saka masyarakat. Masyarakate sing rumangsa gus-gus ya gembagus. Akhirnya lah ini saya menemukan di jaranan inilah. Makanya ternyata saya harus belajar juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh para wali Njeng Sunan, bagaimana beliau itu tidak hanya dalil. Iya. Neng piye carane beliau itu iso ngerangkul, bahkan kalau kita bicara filosofi tadi, jaranan ajaro sing tenanan. Anyamane kuwi mlakune nang arah endi? Kan anyamnya tidak bentuk yang seperti palang merah itu toh. Tetapi saling mengisi, mengarah ke depan. Betul. Belum lagi kalau kita melihat cara pegangnya. Cara pegangnya kan begini. Iya. Betul, pegangnya kan gini, emang begini pegangnya. Bagaimana kita mengikat tanggung jawab itu? Arah hablum minannasnya dan hablum minallahnya. Iya. Kalau kita melihat filosofi itu sebenarnya menarik. Ketika kita melihat jaranan sebagai media dakwah, atau jaranan sebagai media menyampaikan ajaran-ajaran luhur. Nah, menurut panjenengan bagaimana motivasi jenengan mendalami jaranan itu? Kira-kira seberapa jauh ajaran-ajaran ini bisa kita sampaikan melalui media kesenian? Karena masyarakat hari ini melihat kuwi bid'ah. Iya, betul, sirik. Emang banyak yang lupa bahwa media wewangian itu sebagaimana kita mbak dupa itu, apa bedanya dupa dengan buhur? Ya, sama-sama wewangiannya. Sama-sama wanginya juga. Nah, mungkin jenengan sakit menambahkan ini supaya masyarakat juga melihat tidak hanya melihat dari sisi negatifnya. Ya, ini kan dupa sama perbedaan dupa sama buhur aja ya. Bahkan kalau jaranan pakai kemenyan. Mengapa toh? Ternyata menyan itu punya makna bukan wangi kalau nggak salah, maknanya itu harum. Bagi orang Jawa di masa itu, bahkan sekarang kalau kita itu memahami aroma kemenyan ini sebenarnya harum. Bukan hanya dupa. Tapi mengapa menyan ini kok dianggap sirik? Kalau dupanya seperti ini juga dianggap sirik. Tapi kalau buhur tidak. Kok tidak, itu kenapa? Bahkan ada menyan Arab. Ternyata orang Arab pun juga menggunakan menyan. Nah ini pentingnya yang kita pahami seperti ini. Lah terus orang-orang di masa dulu tentang jaranan itu mengapa selalu pakai minyak serimpi atau bambu? Emang di masa yang itu yang ada teknologi pewangian. Wangiannya hanya itu. Lah terus sampai saiki jaranan akhirnya meledak nih Mas. Harga minyak bambu itu juga naik loh. Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir ekonomi ya, faktor ekonomi itu kan sebenarnya juga ada politisasi. Terus selain itu tadi tentang wewangian tadi bunga itu juga wangian juga.
Kalau kita itu keseharian nyekar, terus kita itu kalau menyediakan bunga ibaratnya di sini ya untuk wangian, kan apa salahnya? Kan juga nggak salah juga. Betul. Terus sesaji-saji di jaranan itu juga syarat dengan makna dan doa. Kan kalau prosesi jaranan itu kan ada istilahnya apa ya? Pak Sawir, suguh. Suguh. Lah itu banyak orang menganggap bahwa suguh itu suguh neng demit. Sebenarnya enggak. Suguh itu begini. Kalau cerita tentang suguh loh ini. Suguh itu kan sesaji-saji itu disediakan. Paling enggak itu kalau jalan itu ada yang mari yang dilihat orang itu kemenyannya saja. Di situ ada cok bakal jangkep. Ngetos nggih cok bakal jangkep niku. Cok bakal jangkep. Terus ada buceng. Terus ada lagi parem. Terus minimal yang sederhananya itu saja. Nah di sini ada lagi nih kembang telon. Nah jadi kembang telon kan isinya dari kembang kantil. Menapa? Mawar. Mawar. Kenongo, kantil. Mawarna-warna isine donya. Wong ki kena ngene kena ngono aja. Di sanad ning kembang kenongo kalih mawar. Terus nek kembang kantil nang ya aja lali tansah eling lan waspada. Mangane kudu kumandila karo Marang Gusti. Marang Gusti Kang Maha Kawasa. Ngoten niku dari sanepane kembang telon. Doa yang diwujudkan. Yang diwujudkan. Lah, cok bakal jangkep niki ngoten. Di situ ada lek kula ngarani kalih rencang-rencang niku namanya apa sajen donga. Lah di situ ada pisang, rejang, gedang raja temen. Nyapok raja temen berarti wong kuwi kudu temen sing temenan. Sak tangkep. Sak tangkep kaya wong donga. Lah sing karepne apa ning kono ning rupane kambil gundil. Dadi bloko. Jadi kambil gundil kan udo kambile ta bloko lah. Di mana kan kelapa ini to kambil iki semuanya bisa dipakai. Ngawit sangka godhonge tekan oyote patuta ora enek sing diguwak. Terus teng mriku eneng lawe gambarnya sandang. Terus di bawahnya ini tadi kan pakai baskom itu ada wos atau beras, itu menggambarkan pangan. Jadi pinunane ya cukup sandang pangane kinabulana apa kang dadi sejane. Lah teng mriku eneng takir. Takire sangka apa to? Buntele adahe takir niku saka godhong gedang raja temen 2 lapis. Jadi lapisaning gesang. Isine eneng sing barakane jahe, bawang, brambang. Saandane itu kan barang sing kependem. Apa polo pendem termasuk polo pendem. Nggih. Lah seneng empon-empon sing kependem eneng empon-empon sing gumantung kaya miri, mrica, tumbar saandane niku gambarne ruwa beda. Ngisor dhuwur, ngarep mburi kiwa tengen lanang wedo awan bengi esuk sore dan sebagainya. Istilahnya itu. Terus ada telur ini mewakili bahwa di wilayah darat. Terus ada teri juga. Ning kono eneng badek utawa badek istilahnya. Eneng wewangian, eneng kembange, eneng menyane, eneng bako. Nah, kan remnane jeneng bako. Ning kono ya eneng gula, eneng pahit, eneng legi kan ngoten. Mawarna-warna apa isine donya iku ngono. Sing gawe sing kuwasa. Nggih. Sakniki ngeten. Terkait dengan filosofi itu kan juga penuh dengan makna yang tidak bisa digeneralisasi. Nah, ini yang perlu kita ketahui lagi terkait dengan perbedaan jaranan di masing-masing daerah. Jaranane Ponorogo, jaranane Trenggalek, jaranane Tulungagung, Blitar, Malang dan lain sebagainya. Itu kalau menurut saya hampir sama saja. Cuman kalau Galek itu kan yaksonan. Yakso itu jaranan, istilahnya jaranan buto. Jadi kudanya itu berkepala rasekso. Makanya yakso, berkepala yakso. Kalau Tulungagung kalau nggak salah ya senderewenya itu. Sebenarnya ceritanya sama sami mawon. Jadi sama dengan cerita Reo. Cuman kalau di Reo kan
aneng perangi reog karo singa barong. Bare aneng perangi Satrio nika utawa Senopati, Jathil istilahnya niku. Kalah. Akhirnya Bujang Ganong maju ya kalah neh. Kan ceritanya cuman sama ini. Sama Singo Barong kalau di jaranan menceritakan perjalanan. Cuman tidak sampai akhirnya. Menurut saya seperti itu. Makanya eneng istilah barongan tanpa lulang kan niki langsung kayu. Nggih, menurut kula ini sebenarnya enggak gitu alur yang saya rasakan sekarang itu Dewi Songgolangit damel bebono kae sayembara. Lah sayembarane njaluk salah satunya minta sapa sing iso nyepaki Satria Kembar 144. Lah ini yang punya Prabu Klono Sewandana aja. Akhirnya mengutus Satria Kembar 144 ini diserahkan ke Dewi Songgolangit dan dikawal juga dalam perjalanan ini. Dalam perjalanan ini nanti ternyata di sini dibegal. Sapa to sing begal? Ternyata itu dibegal oleh Prabu Caleng Srenggi. Lah nyapa kok Caleng Srenggi begal iki mangke? Apa luwe apa nyapa? Ternyata dia juga menginginkan Dewi Songgolangit, ingin merampas Satria Kembar 144 ini, ternyata kalah. Akhirnya perjalanannya dilanjutkan lagi. Terus dirampok lagi, makanya jareke iki ku jogete rampokan Singo Barong lah. Iki sakjane perampokan ini oleh pasukan Nogo atau pasukan Taksaka. Ini diutus Prabu Simo Barong sing Kraton Wonoludaya niku wau untuk merampas Satria Kembar 144 juga ini. Harapannya juga untuk melamar Dewi Songgolangit. Terus sampai nanti endingnya sebenarnya ya di Riok itu tarungnya Prabu Klono Sewandana sendiri dengan Singo Barong. Ini yang perlu juga kita bahas, ingatan Gus Putri, terkait dengan penampilan supaya menarik bagi penonton. Itu kan tidak lepas dari kostum atau properti pendukung daripada pertunjukan tadi. Betul. Baik kostum yang digunakan pembarongnya, kalau istilahnya jarandek pembarong ya sami ya. Terus untuk penari jaranannya, atau bahkan penari pendukung ataupun si pawangnya. Itu kan perlu bagaimana supaya menarik kostumnya pawang. Kados napa ndamel udeng-udeng napa mboten. Perlu ndamel sabuk napa pecut. Nah, ini kan saya lihat pecut ini. Ini. Apakah pecut ini ya yang megang itu hanya pawangnya atau semua penari ada yang megang ini juga? Kalau sebenarnya kalau penari yang megang ini yang kepang. Penari kepang kan istilahnya mencuti kepangi, mencuti jaran lah dalam lakon cerita itu, mencuti jaran itu. Kalau pawang ini sebenarnya cuma tinggi ngetok nih, tapi secara maknane maksud dari semua itu kan genggelak. Genggelak, menyemangati apa bocah-bocah kan. Jadi setelah pawang niku diarani gambuh kan kudu iso nggambui kabeh. Yo nggambui kai siapapun menggambui penonton. Bukan hanya gambui itu terus nangani yang kesurupan aja, itu bukan. Lek bentuke pecute gambuh kali pecute penari. Sami napa ukurannya beda kan? Beda. Kalau untuk penari biasanya kecil. Nggih, kecuali pegon niku pegonan atau jaran yang lama itu ya pecutnya kecil juga, cuman agak lebih panjang. Terus kostum. Kalau kostum menurut saya hampir sama saja dengan Riok kalau pawang ya. Kalau jadil itu atau kepangnya itu cuman bedanya di baju saja. Kalau sempioknya itu kami juga sering ya pakai sempioknya jadil aja. Sempiok jadil Riok. Lek jadil Riok kan mboten ndamel gongseng. Lek jadile jarantek pakai ndamel gongseng. Kalau punya pakai, kalau enggak punya ya enggak pakai. Gongseng itu kan kelinting itu kan, dari kelintingnya itu.
Itu kalau punya ya pakai, kalau nggak punya ya nggak pakai. Terus kalau pawang itu biasanya nggak harus pakai udeng juga. Kalau saya mengkondisikan kayak usumnya hujan kayak gini ya kadang pakai gini. Terus enggak ya pakai songkok, tapi kalau sering pakai songkok jadi. Lah baju nggih penadon ngeten iki pakai sabuk otok juga. Kalau usus-usus ini ngiblat kali rencang-rencang dulur-dulur sing saka wetan niku. Nggak usus-usus lek Ponorogo kan putih kan biar. Nah ini tridatu. Merah, putih, hitam. Bahkan kadang dicampuri warna kuning untuk menghias gitu. Itu untuk apa itu tali usus-usus itu. Terus biasanya bawa ini apa? Ada udeng yang diselipkan di sabuk. Ini ciri khas. Enggak, maksudnya ciri khas Gambuh kalau baraan kula. Kalau mungkin rencang-rencang lintune atau sederek-sederek dari komunitas lain nggak tahu. Kalau kami punya ciri khas begitu. Ajeng sampun barong. Kan wonten gelang napa klat ya. Klat lengan, klat bahu, niku wonten napa mboten? Enggak mesti ada, tapi yang sering ada di gelang ini. Di gelang ini. Ya, di gelang ini. Ya. Kalau menurut saya cuma hiasan aja itu untuk yang ini. Ajeng napa musik pengiring napa gamelanipun napa mawon? Wonten kendange, nggih, ada ketuk, napa-napa kendang. Nggih. Yang sederhana itu kendang, kenong, nggih, gong, sompret. Itu kalau khususnya ciri khas Jaranan Ponorogo ya. Nggih. Itu cukup itu aja. Kalau pakai ini sarung gembung ini sudah masuk ke teriak. Kalau menurut saya sudah masuk ke kreasi. Karena kesederhanaan dari jaranan itu semestinya kan nggak seribet itu kan. Kalau dulu jaranan kan juga berjalan kayak reog gitu kan. Sekarang bahkan reognya jarang berjalan. Kalau dulu itu berjalan. Ajeng niki napa ukuran kendang kan macam-macam. Ya, macam-macam. Kendang sing gede tengah, wonten sing ramping manjang, napa kendang sing atas putih untuk jaran teknik. Kalau Kediri itu pakai kendang tong kayak kendangnya ludruk. Itu. Terus tapi kalau kembali ke jaranan yang lalu itu cenderung kendang sabet. Kendang sabet. Atau eneng istilahnya kendang pegon. Yang pas itu kendang pegon. Yeah. Jadi kendang pegon kayaknya jangan di pegon itu ya pagu apa wagu ngono istilahnya. Jadi iya meh kaya kendang sabet, meh kaya kendang reog gitu lah kayak. Tapi lebih mendekati kendang reog deh menurut saya kalau kendang pegon gitu. Ajeng kenong ini jumlahnya pinten? Harusnya 2. Harusnya cuma 2. Ding dong ding ngono ya. Iya, gongnya pun 2 laras. Bisa nemro atau moji. Intinya kan cuman itu intinya. Kalau sompret ala Kedirinan itu juga beda sama sompret ala kita ala Ponorogo juga beda. Cuman kalau sekarang jaranan karena lebih ngiblat ke Kediri, sompretnya pun ya lain lagi. Tapi kalau lek kula ngrasane sompretan sing versi sompretan reog, sompretan Ponorogo niku luwih nges ngono rasa lek kula. Nggih. Ajeng ngeten. Ini kan dampak iringan musik. Ya. Itu lek wonten kajian kesenian. Yeah. Itu kan bisa mengkondisikan kondisi spiritual dan supranaturalnya. Yeah. Ini apa kita bahas? Bagaimana unsur spiritual dan mistis dalam permentasan jaranan itu? Kalau secara spiritual tadi kita bahas tentang sesaji tadi kan ada istilah suguh. Itu sebenarnya bukan suguh untuk debet enggak. Sebenarnya suguh itu kita itu ibaratnya genduren, Pak. Cara wong desa genduren itu kan saurunge ti genduri niku kan ra eneng istilah napa nika ujubne. Ya diujubne lah. Sebelum ujubne kan ya eneng neh. Para pini sepuh, jalan sepuh, haji sepuh, so kadang sederek anem sepuh sami wilujeng rawuhipun. Kan ada yang begitu. Kemudian
mengeluarkan apa itu sarana genduren asahan-asahan itu, kemudian terus diujubkan. Nah sebenarnya disinilah letak spiritual itu sebelum istilahnya menyuguhkan apa itu isi dari jaranan ini, kita itu mengadakan ujub doa. Sebenarnya itu bukan untuk atau elemen lain itu sebenarnya bukan, tapi kita ya salah satunya doa-doa untuk para leluhur, untuk keselamatan dan sebagainya. Bahkan sebenarnya setengah saking apa ya, untuk meruat. Nah, kadang-kadang kan di dalam apa pertunjukan itu wonten peristiwa kesurupan. Ini kados pundi kalian ini? Lah, ini kan apa itu ya, supranatural dukune. Ya, mistisnya dari Iya. peristiwa. Ya, mistisnya. Itu Pak Sawir menanyakan yang logis apa yang nggak logis? Ya dua-duanya supaya Dua-duanya, ya. kita bisa melihat. Kalau yang nggak logis itu bagi orang-orang itu menganggap bahwa itu kesurupan. Tapi kawan kami sendiri itu lebih mengarahkan ke arah kalap, lebih enjoy-nya kalap. Dan tidak semuanya itu melulu istilahnya kesurupan kelebonan demit, itu juga tidak. Bahkan kalau tidak harus kesurupan kelebonan demit itu apa ya, boleh apa ya, bisa jalan ya, bisa mawon, kan ini cuma hiburan toh, alah wong toprakan kok. Ini saya menceritakan yang nggak logis itu emang benar-benar kesurupan. Jadi pernah suatu kejadian itu, ini ada cerita, ini teman senior saya ini Bobo Muhtarom ini juga pernah cerita, saya pun juga pernah mengalami itu. Bahkan beliau bingung ya, aku mang dikeblek uang kan deh, masa itu jalanan masih istilahnya pegon yang bebas los dadi pokoknya. Aku mang dikeblek uang kayak dikeblek piye lho Mak, kebleknya terus mendingin Gus. Aku tak melok joget ya. Iya. Tak toleh ora eneng. Lah wong sandingku glosot-glosot ki dadi. Aku pegel. Ternyata ya memang jereke olah lah. Ternyata ini bagi saya juga nggak logis. Nggak logis karena emang ada elemen lain yang masuk. Terus saya pernah juga membahas ini bagaimana kok hal ini terjadi, karena sebenarnya banyak faktor yang mengakibatkan unsur supranatural di dalam seni jaranan itu, tentang elemen-elemen lain. Bahkan kalau dianggap tidak ada elemen-elemen lain itu faktornya banyak. Satu contoh harum dupa kemenyan. Banyak orang itu meyakini itu mistis. Terus irama musiknya ini kan juga mengalur membawa, dan orang yakin melihat jaranan itu kesurupan. Ini kan orang sudah tersugestif juga. Kemudian ini pakai cemeti, pakai pecut ini, kita sebagai gambuk atau sebagai pawang itu juga harus tahu mana. Kalau dulu waktu masih sering latihan itu bikin orang seolah-olah kesurupan atau kalap itu dengan mudahnya. Kita lihat, oh ini kayaknya masuk. Ini kita sok pakai pecut ini. Dok gitu. Orang kan setidaknya berapa detik pasti ada posisi nol. Ada kejutan. Ya. Lah di sini kadang dia nggak bisa nahan, atau memang orangnya sudah sering ikut jaranan dan dia meyakini kalau apa itu yang normal kita ngarani apa ya, pokoknya ben emang terhipnotis lah, atau baper dari di semua itu. Akhirnya dia meluapkan keinginannya untuk berekspresi di hiburan itu. Kalau jadi ingat ketika jenengan ngomong kalau kami lebih senang ke kalap.
Nah, kajian spiritualisme kan ada istilah kalap, kolep, kolbun. Nggih. Kemudian wonten istilah niku wau napa istilahnya kemasukan mistis yang mengarah kepada peluapan ekspresi yang sebenarnya itu bisa dikatakan bagaimana ledakan depresi dalam diri. Iya, betul. Kalau itu lebih mengarah peristiwa spiritual. Iya. Ini ada kejadian yang dia memiliki pemahaman masuk ke dalam diri, ke kolbunya, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini boleh menurut jenengan wau. Maksudnya menurut Kok kami lebih senang dengan menggunakan istilah kalap. iya, istilah kalap ya sebenarnya emang nggak kesurupan karena kami lebih mengatakan kalap, atau istilahnya orang lupa diri karena ingin berekspresi itu terus di situ dia meluapkan segala-galanya, maka saat dinetralkan itu banyak yang muntah atau hampir kayak diruqyah lah Pak. Yeah. Kan juga nggak harus kemasukan elemen lain, Pak. Emang di dalam dirinya itu ada elemen lain. Elemen lainnya apa ya? Mungkin sesuatu yang terpendam dalam dirinya itu harusnya dikeluarkan, atau energi-energi negatif itu emang harus dikeluarkan. Ya mungkin energi negatif inilah yang mendominasi dia untuk akhirnya terus berekspresi ngamuk di situ. Yeah. Bahkan kayak istilahnya dakur mangani telo demir ya ora apa-apa. Wis kaya ngono iki jenenge wong kalap iki wis ora normal karo gua. Enggak normal. Tapi ya normal. Normalnya gimana? Normalnya ya kalau kita bahas dari hal yang masuk akal. Ya, menarik pembicaraan tadi terkait dengan bagaimana kita bicara sejarah, filosofi, kostum, kemudian makna nilai-nilai spiritualisme supranatural dan mistisisme dalam jalanan. Ini menjadi menarik ketika kita juga harus bicara siapa penontonnya. Ya, karena hari ini kita juga tidak boleh mengesampingkan penonton. Nah, penonton ini kan terbagi antara generasi tua dan generasi muda. Nah, kira-kira menurut jenengan bagaimana generasi muda memandang jaranan ini? Jadi di generasi muda hari ini melihat jaranan ini, apakah ini masih menarik bagi mereka? Kalau pertanyaan jenengan tentang jaranan itu bagaimana generasi muda menanggapi tentang jaranan? Jelas saat ini jaranan sangat menarik bagi generasi muda. Baik cowok-cowok mau ciwi-ciwi. Itu sangat-sangat menarik. Bahkan kalau generasi tua, ibu-ibu itu pun banyak yang suka tentang jaranan itu. Tapi kemenarikan generasi muda, ketertarikan generasi muda terhadap jaranan ini di hal yang mana? Macam-macam, Pak Sawir. Ada di antara kalangan kami itu yang suka jaranannya itu pegon. Jadi lebih ke kesan sing kalap, jadi serem gitu. Makan inilah, makan itu ada di antara kami. Dan saya pun juga sangat suka itu. Ada generasi yang seperti itu. Ada lagi generasi yang lebih suka ke nilai hiburannya. Kan sekarang di jaranan itu ada lagi biasanya setelah jejer bantar angin terus sampai budalan dirampok celeng tinggi ini terus jadi selesai perang ini kan selesai gitu. Terus ada bandengan dianggaplah sebenarnya nggak ada alurnya sama jaranan. Dianggaplah kalau kita nonton ketoprak eneng dagelan, nek delok wayang eneng limbuk, eneng goro-goro, eneng limbuk, eneng goro-goro, ya seperti itu. Nah ini yang bikin menarik. Sama kalau penonton wayang itu kadang yang ditonton limbuan, goro-goro. Lah ini kadang ada yang suka bandengannya ini karena di situ sekarang itu cenderung ngeduknya artis, penyanyi, dimasuki DJ, dangdut. Jadi sampai pada masuk kalangan jogetan, nyawer. Jadi interaksi ya, lebih kepada interaksi antara penonton dan pemain. Lebih ke interaksi penonton dan pemain. Nah, sekarang itu yang kalau saya prihatin,
wayahe barongan metu penonton wis ra eneng, Pak. Lek mbiyen sing tintani barongan metu, sing arep suwit-suwit arep njaraki barongane ben metu. Piye golek tikiter. Jadi yang bikin penasaran itu jarang ki seneng-seneng wedi. Lah sekarang kuwi malah wayah barongan metu sekarang enggak ada penonton. Dan itu memprihatinkan menurut saya, memprihatinkan. Salah satu hal yang mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu hambatan untuk pelestarian jalanan. Menurut jenengan supaya lebih detail ini kan harapannya video ini nanti juga dilihat oleh pemangku kebijakan. Ya. Bisa mendukung bagaimana pelestarian ini. Menurut jenengan hambatan-hambatan dari pelestarian jalan ini kenapa? Kalau saya mengalami sebuah hambatan itu begini, Pak. Ya ini curhat kan, saya curhat. Dulu saya itu sama teman-teman, bukan saya sendiri, mendirikan Turangga Wengker. Cerita kami mendirikan Turangga Wengker. Nah, posisi saat ini Turangga Wengker ini juga sudah nggak aktif, guys. Karena ya konflik. Kalau menurut saya itu hambatan melestarikan jalan itu sebenarnya konflik. Dan konflik itu terdiri dari banyak hal. Ada masalah materi, ada juga masalah rayantek. Jadi ada juga persaingan. Padahal kita itu kan satu rombongan, satu grup. Lah nyapo kok ora iso guyub lho, sak rombongan ora iso guyub iki nyapo. Ya kemarin podcast kemarin itu sama Mas Raga itu saya ditanya pesan-pesannya nopo Gus, lapar merubah segalanya. Jadi sebenarnya kalau hambatan saya merasa masalahnya itu selain materi ya Pak ya. Jadi ada konflik di dalam sebuah grup. Nah, saya sendiri tuh berharap dalam grup ini mbok ayo toh. Ayo ngumpul neh, mari saling memaafkan. Terus ayo ditonton neh aja tukar. Ayo dimbian Turangga punya pedoman angudi rumah keting pas duluran. Angudi lho ora nupadi. Jadi goleki sampai angudi ki goleki sampai temu. Semanunggaling rasa kudu nemu karo rasane. Kok malih dadine lara ati ngene iki piye? Jadi artinya perlu dukungan dari pemerintah. Iya, dukungan dari pengusaha ya dalam arti pengusaha di sini ada entertain dari manajemen. Ya, sebenarnya gitu. Emang seharusnya begini, Pak. Jaranan itu ada orang yang memanajemen dan ada lagi orang yang talent, ada yang tampil, ada yang manajemen. Nah di sini ini kesalahan kami mungkin loh, kesalahan kami itu kami itu sebagai talent juga jadi manajemen. Tapi kalau jujur saya tidak pernah jadi manajemen. Saya takut kalau menjadi manajemen itu. Ya semoga ke depan istilahnya kita itu iso nglumpuk neh lah. Kula pengen iso nglumpuk neh. Wis padha gerange padha cetone mbok ayo to. Di tiga nglumpuk neh nggih ngerakep nih pas sedulurane di rumah keting pas upaya panjenengan untuk ngerakep nih kemudian supaya yang namanya jalanan ini bisa langgeng, bisa diterima terus dari generasi ke generasi. Ini kalau untuk bisa diterima dari generasi ke generasi itu saya yakin untuk saat ini jalanan itu dalam bentuk apapun seperti apapun sangat diterima. Cuman kalau saya menceritakan tentang hambatan ini tadi, kadang saya merasa tidak diterima kalian. Kalau kembali ke hambatan itu ya, ayolah konco-konco ini kula
ngomongnya sing grup kula dhewe. Ayo to saiki wis ya wis. Ayo dianggap ae iso ora eneng. Saiki ayo digekne neh sing lebih toto sesuai karo ungkapan sing jenenge Udil Marketing Paseduluran. Ini kula curhat pribadi untuk turang nggonter karo kula nggih. Monggo to sing kanca-kanca khususnya wong Joper dhewe karo kanca-kanca pendukung riyen. Kula pengen sangat kalau tentang apa ki ayo diguyub neh, ayo dianu neh, dilakoni neh aja ijir-ijiran karo kula. Wis kita harus berspiritual, harus menyadari kan ngoten. Ya, alhamdulillah artinya upaya-upaya sudah dilakukan dan saya pun sebenarnya ngeten Pak. Saya wis berusaha mengupayakan untuk saya hidupi lagi. Ini pribadi neng kok kaya ndak pelaku lah kok kemarin itu dengar dikasih tahu sama itu Mas Bombom ngomong anu Gus iki gonge TW ditabuhne ya alhamdulillah kira ditabuhne yo siap dukung baterai tabuhne ayo ditabuhne ayo baterai turun ayo diuripin dan yo jaranan sing lintu-lintune yo lek iso nggih ngoten niku aja ijir-ijiran wong trake golek batur golek dulur ya ayo dikelompok. Ya, alhamdulillah. Karena keterbatasan waktu, terpaksa kita harus closing. Oke. Sebenarnya pembicaraan sangat menarik sekali ketika kita bicara kesenian jaranan. Namun karena kita juga harus berpikir waktu yang terbatas, sangat menarik kalau pemerintah ini mau tidak mau kita akan menyampaikan kepada pemerintah pemangku wilayah, entah itu pemerintah desa, kecamatan maupun kabupaten, lagi-lagi kita akan mengulik yang namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Salah satunya adalah kesenian tradisional ini. Yeah. Ini kan saja menarik ketika pemerintah mau memperhatikan ini, masyarakat mau menyadari pentingnya ini. Ketika kesenian ini atau kesenian jarantek ini kemudian dikemas semenarik mungkin, sebagaimana kalau kita melihat di daerah yang lain, ada event-event yang ditata berkala. Ini kan ketika masing-masing kelompok ini bisa diberikan ruang sendiri, waktu sendiri, dan panggung sendiri. Tentunya persaingan ini tidak akan menjadikan saling menjatuhkan. Ya. Kalau secara saya persaingan antara grup dan grup lain itu enggak. Okay. Pak justru di dalamnya. Kalau saya merasakan jalan itu di dalamnya. Okay. Di dalamnya. Pak Bupati, mungkin begini panjenengan nggih mirsani harapan daripada pelaku jalan hari ini. Karena ketersambung waktu, mau tidak mau kita tutup podcast hari ini dengan tema jarantek. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta komennya. Dan ini ada tali AC dari kami untuk panjenenganipun Gus Mutrik. Lelaku budaya ini podcast. Sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.